Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencoba menyampaikan materi sistem akuntansi persediaan. Dalam sistem akuntansi persediaan itu dalam perusahaan manufaktur, persediaan itu terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagang, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Metode pencatatan. Metode pertama adalah metode mutasi persediaan. Kemudian metode persediaan fisik. Kemudian kita beralih ke sistem dan prosedur. Prosedur yang ada yaitu prosedur pencatatan produk jadi. Nanti detailnya, deskripsinya akan saya tampilkan di slide-slide berikutnya. Ini saya sebutkan judulnya saja dulu. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, ini retur. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, ini adjustment ya. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Maksudnya kita beli bahan baku dan lain-lain. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jadi kita beli barang, kita balikin. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jelas. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Ini adjustment lagi. Sistem penghitungan fisik persediaan. Kemudian kita sekarang mendeskripsikan satu demi satu prosedurnya. Satu prosedur pencatatan produk jadi. Deskripsinya, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebitkan ke dalam rekening persediaan, maksudnya dikurangi persediaan produk jadi dan dikreditkan tambahkan ke dalam rekening barang dalam proses. Dokumen yang dipakai yaitu laporan produk selesai, kemudian bukti memorial, bukti-bukti catatan dan sebagainya. Catatan akuntansi yang digunakan, kartu gudang, maksudnya persediaan, kartu persediaannya, jurnal umum. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Deskripsi prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan. Sudah jelas ya. Dokumen yang digunakan surat order pengiriman. Surat order pengiriman, jadi dapat order, kita kirim, kemudian faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan, yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok. Sekarang prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Retur ya. Deskripsinya, jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi. Tentu ya. Yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang diselenggarakan oleh bagian gudang. Dan menambah kuantitas dan harga pokok produk
jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Ya, jelas ya maksudnya retur sehingga apa ya ada terjadi adjustment. Dokumen yang digunakan laporan penerimaan barang barang yang diretur itu akan merubah laporan penerimaan barang memo kredit ya. Catatan akuntansi yang digunakan kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum dan jurnal retur penjualan. Ini ada tersendiri ya, jurnal retur penjualan. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses deskripsi. Pencatatan persediaan produk dalam proses umum dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum. Jadi ada periode ya. Dokumen digunakan bukti memorial. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Deskripsi prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Beli barang ya, bahan baku dan lain-lain. Terus dokumen yang digunakan laporan penerimaan barang dengan barang dari supplier dan lain-lain. Kemudian bukti kas keluar, jadi kita pembayaran ya. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, balik ke supplier, pemasok. Deskripsi, jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang tertentu yang disediakan oleh bagian gudang, dan mengurangi kuantitas harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Jelas, dokumen digunakan laporan pengiriman barang, memo debit, kurang ya. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Deskripsi merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan produksi. Ini hampir semua ya. Dokumen yang digunakan, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur pengembalian barang gudang. Deskripsi, transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Ya, otomatis ya, menambah persediaan barang di gudang. Dokumen yang digunakan, bukti pengembalian barang gudang. Kemudian ada satu sistem, tadi prosedur, sekarang ada sistemnya, yaitu sistem penghitungan fisik persediaan. Deskripsinya, sistem penghitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang ya. Secara fisik jadi cek langsung. Yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan. Ini semacam audit ya, pemeriksaan mengaudit persediaan yang diselenggarakannya serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Jadi ini intinya nih, cek dan recheck, pengawasan. Dokumen digunakan kartu penghitungan fisik, jadi ada kartunya. Jadi eh, jangan seperti yang di itu lembaran-lembaran itu. Daftar hasil penghitungan fisik ada di apa di rekap. Kemudian bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan, kartu persediaan, kartu gudang, jurnal umum. Nah, fungsi dari akuntansi ini itu panitia pemegang kartu penghitungan fisik. Ya. Kemudian fungsi akuntansi dan fungsi gudang. Kemudian jaringan prosedur yang membentuk sistem.
Nah, sistem ini ada ininya ya, jaringannya, yaitu jaringan itu terbentuk dengan prosedur penghitungan fisiknya, prosedur kompilasi semacam compile ya apa, menggabung, prosedur penentuan harga pokok persediaan, dan prosedur adjustment, penyesuaian. Pengendalian intern. Nah, ini sangat penting ya. Seperti yang tadi disebut, ada pengawasan cek organisasi. Jadi, untuk pengendalian intern itu perlukan organisasi yang baik ya. Organisasi strukturnya gitu ya. Siapa yang jadi tua, anggota, dan sebagainya lah. Jadi, organisasi perbagian semua lengkap detail sesuai dengan perusahaannya atau badan usahanya atau pokoknya yang sifatnya usaha ya. Kemudian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, ini penting sekali ya. Pencatatan sangat penting. Prosedurnya, cara-caranya itu harus benar supaya baik, praktik yang sehat. Nah, justru praktik sehat ini yang sangat sangat apa ya, krusial ya. Dalam artian ini menyangkut ke SDM juga, mindset, cara berpikir, pola kerja dan sebagainya. Oke, itu secara umum tentang sistem akuntansi persediaan. Eh, Tentu masih banyak kekurangan. Saya minta maaf. Mungkin nanti di lain waktu akan diperbaiki lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.